Shalom, Jemaat Batu Zaman dan saudara seiman lainnya, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini Amsal 12 ayat 28 mengingatkan kita tentang kebahagiaan sebagai orang percaya. Renungan ini diberi judul Bahagia karena ikut Kristus. Saya membacakan Amsal 12 ayat 28 versi Bahasa Indonesia masa kini. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut. Saudara, jaminan utama orang percaya adalah kehidupan kekal yang berbahagia di surga. Perjalanan hidup orang percaya selama di bumi jadi berubah karena jaminan itu. Seperti saat mengalami duka cita atau kesedihan, bisa dijalani dalam pengharapan. Sebab Allah mengizinkan perasaan itu terjadi, tapi tidak membiarkan sampai berlarut-larut. Roh Kudus menggerakkan orang percaya untuk mendoakan pergumulannya. Dan Allah menjawab doa itu dengan solusi, sekaligus jamahan damai sejahteranya. Sewaktu orang percaya mengalami ketidakpastian atau kegelisahan, Roh Kudus kembali menggerakkan untuk berdoa. Bahkan Roh Kudus juga mendorong orang lain ikut mendoakan pergumulan tersebut, sehingga orang yang sedang bergumul disanggah oleh doa-doa saudara seimannya. Jiwa yang menderita dipulihkan karena hanya Allah yang mampu mengatasi rasa hampa dalam hati. Saudara, ini semua adalah bagian dari sistem kerja Allah dalam orang percaya. Sebab kehidupan yang dijamin Allah bagi orang percaya sudah bisa dirasakan sejak masih hidup di dunia. Tentu saja akan jauh berbeda atau sangat berbeda sewaktu kita semua sampai di surga kelak. Tapi perasaan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang Allah janjikan sudah bisa mulai kita rasakan sejak masih hidup di dunia. Sebaliknya saudara, orang yang belum percaya hidup tanpa jaminan di kekekalan. Tapi bukan itu saja, karena pergumulan mereka tidak mendapat solusi dan jamahan Allah seperti kita tadi. Kalau menghadapi duka cita atau kesedihan, mungkin saja mereka punya solusi praktisnya. Bisa dengan menangis, menceritakan pada orang lain, memaafkan orang yang menyakiti, atau melupakan perkara itu. Tapi saudara, hati yang hampa tidak bisa terobati dan bisa berujung trauma. Dampaknya disadari atau tidak terlihat langsung, tapi dalam waktu yang panjang dan cenderung menularkan. Sebab seorang dengan jiwa yang sakit cenderung mengulang perilaku yang menyebabkan sakit hatinya. Akibatnya bukan hanya satu orang yang tersakiti, tapi bertambah dengan orang-orang lain yang terhubung dengannya. Betapa setiap orang, saudara, membutuhkan Kristus sebagai jalan memulihkan berbagai penyakit dalam diri manusia. Sebagai garam dan terang, kita bersyukur diberi kelebihan dibanding orang belum percaya. Kiranya kelebihan ini, saudara, menambah keteguhan hati untuk menjadi saksi hidup di hadapan orang belum percaya. Kita juga bisa ikut mendoakan pergumulan orang belum percaya di sekitar kita. Berharap Tuhan beranugerah menjamah hati mereka agar mereka bisa merasakan kebahagiaan yang sudah dan terus akan kita rasakan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.